Hai, bertemu kembali dengan Ibu Yanti. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman wilayah Indonesia. Faktor apakah yang menyebabkan wilayah Indonesia kaya akan sumber daya alam? Apakah kalian masih ingat tentang materi letak dan luas Indonesia? Ya, hal ini disebabkan oleh letak astronomis Indonesia yang berpengaruh terhadap iklim di wilayah Indonesia. Iklim berpengaruh terhadap habitat berbagai jenis flora dan fauna yang tinggal di dalamnya. Contoh, iklim tropis. Banyak ditemui hutan dan hewan yang beraneka ragam, seperti wilayah Indonesia yang banyak dijumpai jenis tumbuhan dan hewan-hewan langka. Mengapa demikian? Karena Indonesia salah satu negara yang beriklim tropis yang mendapatkan penyinaran matahari yang cukup, dan mengakibatkan Indonesia kaya akan SDA atau sumber daya alam hayati dan sumber daya alam hewani. Bahasan yang pertama adalah hutan di Indonesia. Hutan merupakan habitat berbagai jenis flora dan fauna, sehingga perlu dijaga kelestariannya. Mari cari informasi tentang fungsi hutan dan bagaimana menjaga kelestarian hutan di Indonesia. Bagian B, barang tambang. Mengapa barang tambang banyak ditemui di Indonesia? Mari kita cari informasinya, apa yang menyebabkan banyaknya barang tambang ditemui di Indonesia. Perhatikan peta penyebaran barang tambang di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, hampir semua barang tambang ada di Indonesia. Setelah kalian amati peta tersebut, isilah tabel pada buku PR Intan Pariwara halaman 12. Yang kedua, potensi kemaritiman. Maritim adalah laut. Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar wilayah Indonesia dikelilingi oleh perairan. Apakah yang dapat dikembangkan dari potensi tersebut? 1. Perikanan. Perikanan merupakan sektor yang sangat menguntungkan jika dikelola secara optimal karena wilayah Indonesia ini sangat memungkinkan. Jenis perikanan yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah perikanan air laut, perikanan air tawar, dan perikanan air payau. Air payau adalah air wilayah yang pertemuan antara air laut dan air tawar. Biasanya ini berada di muara sungai. Contoh ikan air laut, jelas ya, sepertinya adalah ikan tongkol ya, ikan kakap.
Contoh ikan air payau ini adalah kerapu. Contoh ikan air tawar ini adalah nila, ikan mas, lele, dan lain-lain. Yang kedua atau bagian B, hutan mangrove. Mangrove sama dengan bakau, berarti hidup di sepanjang pantai Indonesia. C, terumbu karang. Bagaimana terumbu karang itu terbentuk? Terumbu karang tersebar tidak merata di Indonesia, sehingga terumbu karang hanya dijumpai di beberapa wilayah saja. Faktornya adalah karena suhu perairan mungkin berbeda, cahaya matahari, salinitas, sedimentasi atau pengendapan, dan kualitas perairan tersebut. 5 faktor ini yang mengakibatkan mengapa terumbu karang itu tidak semua dijumpai di wilayah Indonesia. Mengapa kelestarian terumbu karang harus dijaga? Apa manfaat terumbu karang? D. Garam. Diolah dengan mengeringkan air laut di bawah sinar matahari sehingga membentuk kristal mineral yang berasal dari air laut. E. Pariwisata. Apakah ada dampak positif pengembangan pariwisata bahari atau kelautan terhadap sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia? Jadi pariwisata di sini adalah pariwisata kelautan atau bahari. Yang F, transportasi air. G, rumput laut. Apakah ada keuntungan dari budidaya rumput laut? Kemudian, apa syarat tumbuh untuk rumput laut sehingga ini sangat dikembangkan di wilayah Indonesia? Ya, karena rumput laut ini memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan, ya. Yang H, mutiara. Mengapa mutiara di Indonesia memiliki nilai jual tinggi? Ini adalah salah satu contoh mutiara, ya, kerang yang menghasilkan mutiara. Jadi mutiara itu dihasilkan dari kerang. Untuk memperdalam pengetahuan kamu, buka buku PR Intan Pariwara halaman 13 sampai 14. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.